Itu gue juga bingung juga tuh villa. Nggak ada. Kalau kita kan biasanya ke villa ada check in jam berapa. Iya. Check in, ini nggak ada. Lu datang sebebas lu masuk. Ada namanya Lia. Gue lagi masak kemarin, kita baru datang. Jadi dia lagi masak nih. Kalau tadi gue lagi masak. Nih. Gue duduk gini. Itu tau ada kepala cewek nongol gitu tuh. Gue berenang tuh siang sama temen-temen gue. Itu kamar mandi bilas. Ada tulisan jangan dibuka sama nggak boleh dipakai. Oh itu udah ada tulisannya dia? Kenapa, rusak atau apa? Enggak tahu kenapa. Itu dibuka sama temen gue. Abang villanya juga ngomong apa waktu itu? Enggak ngomong apa-apa. Dibuka dong sama temen gue. Jadi ada kain nutupin. Itu dibuka sama temen gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain nih kejadian horor ketika dia bersama teman-temannya nih liburan ke suatu villa yang ada di Puncak Bogor, tepatnya di Cilember. Dan mereka semua ini ngalamin kejadian horor yang gue bilang serem nih, punya POV-nya masing-masing. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Ardian. Halo Yan. Ardian ini adalah narasumber pertama Lonceng Misteri. Pertama-tama ya, awal-awal. Masih kira-kira masih belasan video ya di Lonceng waktu itu. Jadi ya, belasan masih. Jadi narasumber Lonceng Misteri yang memang asli temen gue. Karena dulu kan Lonceng nggak siapa sih yang mau cerita di Lonceng. Ya mau nggak mau gue harus nyari dari teman-teman terdekat dulu. Dan Ardian ini salah satunya. Nah Yan, malam ini katanya lu mau nyeritain nih pengalaman lu kejadian horor nih waktu lu sama teman-teman lu liburan ke villa nih di Puncak. Itu kapan kejadiannya? Itu sekitar kisaran tahun 2018 sebelum Covid. Oh, 2018 sebelum Covid. Nih lo tuh sama teman-teman apa nih? Teman-teman rumah. Teman-teman rumah gua. Rame itu berarti. Rame. Rumah lu kan rame tuh kayak nonton The Jack. Nonton The Jack rame banget. Ini di Cilember berarti? Di Cilember, daerah Cilember benar. Nah, kenapa kok singkat aja? Kenapa bisa ada kejadian horor ya? Kita kan sering liburan ke mana gitu ya. Nah. Biasa aja, aman-aman aja. Iya, betul. Kenapa waktu lu sama teman-teman rumah lu ini ada kejadian horor? Kenapa gitu? Oh, jadi gini Ber. Itu emang gue sengaja sama temen gue tuh nyoba adrenalin yang horor-horor. Sengaja? Ini kenapa nih kok sengaja nyari yang horor? Sengaja gara-gara, jadi tuh waktu itu masih baru-barunya podcast horor tuh. Oh. Nah udah gitu kayak baca-baca di kasus-kasus lah teman-teman gue pada, kita nyari yuk. Oh yang serem-serem. Sengaja biar mau nyobain paranormal experience nih. Iya. Kalian lu liburan. Iya, pengen beneran apa kagak sih, gini-gini gitu loh. Unik juga nih lu sama temen-temen rumah lu nih. Dah. Berani juga dan memang ternyata beneran horor waktu itu. Parah. Kenapa lu kok bisa dapat villa yang horor nih? Singkat aja nih, kenapa bisa dapat villa yang horor nih? Gimana ceritanya waktu itu? Lu nyari di internet apa gimana? Itu gue dapat dari internet. Oh, internet. Gue dapat dari internet. Temen gue nyari, ada nih, villa nih rame nih, gitu. Berarti lagi hot banget nih di internet nih. Katanya ini serem. Oh gitu. Iya, akhirnya gue sama teman-teman gue, ya coba buat sambangi villa itu dong. Survei. Terus? Gue survei. Nah sampai di tempat villanya ya biasa aja. Oke. Yang nggak serem kayak gimana ya? Nggak horor di cerita di internet itu. Akhirnya nggak jadi di situ berarti? Nggak jadi, akhirnya gue nggak jadi di situ. Dan akhirnya jadi di mana? Akhirnya tuh gue dapet rekomen lagi dari temen gue. Oh, yang ini baru horor. Iya, oke, ini baru beneran horor. Ini ditahan dulu ya cerita ya. Jadi buat sahabat Lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Ardian, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip. Dan buat kalian nih yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri ini makin berkembang dan cepet 1M subscriber lah, oke? Dan Yan, ini langsung kita mulai ya ceritanya. Siap ya.
Oke Yan, itu gimana Yan ceritanya Yan? Jadi ya maaf dulu ya buat penonton lonceng, buat fans-fansnya Bang Gilang nih. Maaf nih kalau gua rada beda manggilnya. Soalnya gua dari dulu manggil Gilang Bear. Bear itu beruang. Dari lama udah manggilnya udah lama ya? banget ya manggilnya Bear. Oke, jadi itu gimana tuh Yan? Cerita Yan. Jadi gini Bear. Gua lagi nongkrong. Biasa nih sama teman-teman gimana sih kayak kita nongkrong biasa lah teman-teman rumah gua. Ada temen gue nyeletuk satu. Kayaknya jalan-jalan enak nih, seru. Udah lah, nah, ya akhirnya gue pada muncul lah ide kayak yang, wah ayo, kapan? Ya sekarang ini aja, yuk, nggak usah pakai kita rencanain. Kalau direncanain nggak jadi, kan kebanyakan gitu. Direncanain nggak jadi, iya. Benar. Tuh dari iseng-iseng tuh. Ini lagi lah temen gue ngide. Sekali-kali yuk kita coba yang serem-serem, villanya. Oke. Wih, temen-temen gue pada ini dong. Ya kan temen gue yang ya banyak sih yang nggak percaya sama setan-setan lah apa kayak gitu-gitu. Ya udah, oke. Cari villa, ya udah. Ini malam itu juga tuh gue pada karena keseringan dulu tuh masih sering nonton kayak Kaskus cerita-cerita setan serem-serem gitu di Kaskus lah di podcast apa gitu. Di Twitter kan banyak tuh ya. Iya, Twitter. Nah iya, gitu. Nah ada satu di temen gue nemuin kayak artikel gitu di Kaskus gitu. Itu nyeritain pengalaman itu orang di villa. Oke. Nah itu jadi nggak tahu villa itu katanya serem yang kayak gini. Intinya banyak deh tuh yang notice tuh apa artikel itu. Banyak yang bilang wah serem. Muncullah ide sama teman-teman gua dong. Ini seru nih, ini kita coba yuk, orang dekat kok, masih daerah Bogor. Iya. Gitu dong, kira masih daerah Bogor. Nah kira besoknya ayo berangkat kita coba yuk ke sana. Oh langsung tuh besok? Iya, kita coba yuk, pengen tahu seserem apa sih. Kalau emang bener serem, ya kita villanya kita sewa. Oh berarti lu langsung besoknya langsung survei itu berarti? Survei gua besoknya. Belum nginepnya belum ya? Belum nginepnya. Okay. Ini masih mau survei dulu yang ke villa yang ada di artikel ini. Udah gua jalan, gua berenam sama temen gua jalan naik mobil. Gua kesana, itu villanya itu ada di daerah Ciloto. Ciloto? Di atas banget itu, udah lewat ya? Iya, itu dari Ciloto. Jadi di artikel itu yang gue baca itu sama teman-teman gue itu satu katanya danaunya serem, sama orang yang pada nyewa di villa itu sering ngelihat sosok dari danau itu. Oke. Makanya gitu gue penasaran gimana. Udah gitu villanya katanya yang serem banget, banyak gangguannya itu. Gue baca di situ apapun gangguannya, entah ditongolin, entah di apa kayak gitu. Makanya gue penasaran. Udah akhirnya gue samperin ke sana, gue sampai iya emang ada danau ya bener. Gue baru masuk, nah itu ada danaunya bener nih. Kok kayak yang biasa aja. Jadi villanya itu dia villa komplek, rumah-rumah gede ternyata. Kayak gue tahu nih di mana nih. Rumah-rumah gede. Komplek ya. Iya, rumah-rumah gede. Emang rumah rapi. Kalau gue bisa bilang ya, apa mungkin gue nggak masuk kali ya ke villa itu, jadi nggak ngerasain yang gimana, adrenalin gitu nggak ada. Gue lihat dari depannya sama teman-teman gue biasa aja ternyata. Nggak seserem yang diceritain. Nggak seserem yang diceritain. Seremnya di mana? Itu loh yang itu seremnya di mana? Nah teman-teman gue juga, ya ini mah kagak. Udah gitu kecil, dan teman-teman gue pun yang ikut udah pasti rame. Ya, nggak muat. Ini nggak bisa. Itu villa kapasitas paling cuma 10 orang. Oke. Muatnya, udah. Ya kecil. Yang itu kecil tuh villa. Temen gue juga, gue mikir, udah nggak usah lah. Ngapain segini doang, kita udah pasti rame. Udah cabut lah gue dari situ, udah yang nggak, ya udah ninggalin akhirnya. Udah gue cabut tuh keluar, nggak apa, ibaratnya udah nggak yang mau di villa itu, udah blacklist intinya, udah nggak usah di villa itu, udah kita cari aja lagi. Udah akhirnya gue balik ke rumah. Balik ke rumah gue subuh lah itu gue balik ke rumah. Soalnya itu gue jalan jam 1-an, tengah malam gue ininya surveinya. Malam-malam kesana? Tengah malam. Oke juga. Nggak ada yang mau temen-temen gue survei siang apa. Ini Bogor bro, macet. Bener juga ya. Terus tengah malam udah akhirnya gue udah balik. Nah pas banget nih gue nongkrong lagi sama teman-teman gue nih yang tadi ada lagi sama saya yang lain. Pada nanya lah gimana soalnya gimana. Apaan biasa aja, nggak ada serem-seremnya, kagak kayak di artikel gitu. Terus gimana, nyari di mana lagi? Udah ntar kita ini aja. Nah berapa hari kemudian itu gue kayak udah, kita nyari di mana lagi ya yang serem-serem ya. Maksudnya villa juga di daerah-daerah Bogor udah bagus-bagus gitu.
temen gue lah ngasih rekomen. Ada satu orang, dia bilang gini, nih gue ada, kan gue kalau sama temen gue manggil cor-cor gitu ya. Misalnya udah karena teman-teman kecil gue semua, cor, nih ada nih villa bekas gue sama teman-teman gawean gue. Mayan serem, gini ya. Intinya gue juga digangguin juga, cuman kayak gitu serem. Lah boleh tuh di mana, daerah mana? Di Cilember deket masih. Lah gas itu gue nggak pakai survei. Gas nggak pakai survei. Jadi tuh villa itu kalau ada temen gue sistemnya dia, kita datang aja, yang penting kita nelfon orangnya. Kita mau datang tanggal berapa, udah ya udah datang. Oh nggak pakai DP, nggak pakai? Nggak pakai. Datang, oke nih temen gue gimana? Oke. Dikasih tau dong fotonya sama temen gue. Nih villanya kayak gini. Wih boleh juga nih. Maksudnya jadi tuh villanya itu yang ditunjukin temen gue, villa kayu. Villanya villa kayu. Jadi kayak kalau gue lihat ya, itu dia kayak bekas rumah panggung, tapi bawahnya itu diuruk tanah, jadi kayak nggak kelihatan rumah panggung. Nah kayak gitu. Nah gue langsung ngerencanain lah sama teman-teman gue, akhirnya jalannya 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian baru jalan tuh? Baru jalan. Berapa orang waktu itu? Kisaran yang ngelis ya, kisaran hampir 20-an. Rame tuh. Rame. Orang gue udah pada mikir, ini kayaknya kita rame gini nggak bakal ada yang namanya serem-serem deh. Ya. Gitu dong, nggak bakal namanya serem-serem. Itu gue kesono, pada naik motor semua. Oke. Nggak ada yang bawa mobil, kita nggak ada. Emang teman-teman gue itu nggak ada yang suka jalan-jalan kemanapun sejauh apapun, nggak ada yang suka naik mobil. Pasti maunya pada naik motor. Jalanlah gue naik motor. Sebelum gue berangkat, ada satu temen gue yang ceweknya drama. Jadi pas gue udah mau berangkat, dia ini kayak yang gimana sih cewek-cewek pick me yang iya paksa gue buat ikut, paksa gue. Ya elah, ya kan, ya lu tahu sendiri lah mulut gue gimana ya kan. Udah tuh gue kesel dong, maksudnya gue kesel temen gue. Ya lu kalau mau ikut enggak. Ya. Ikut enggak gitu loh maksudnya. Ya udah akhirnya kayak dipaksa. Ya udah ikut. Ya udah. Apa nih dia ribetnya karena lihat foto villanya apa gimana? Bukan nih kalau cowoknya pergi sendiri takutnya yang kayak macem-macem gitu loh, karena ceweknya ini bukan temen tongkrongan gua, jadi dia baru pacaran. Iya. Dia jadi tuh kayak baru pacaran. Kayak gitu. Gua ada yang ya udahlah. Yaudah ada ikut. Akhirnya ngikut lah tuh. Ceweknya ngikut. Ngikut. Gua itu jalan dari tongkrongan gua itu kisaran jam 1. Jam 1 apa nih? 1 malam. 1 malam, oke. 1 malam. Kenapa gue jalan malam? Karena temen gue ngide, kita coba yuk lewat jalur beda. Itu gue lewat Puncak 2. Dulu masih Puncak 2? Jonggol. Daerah Jonggol. Lewat Jonggol. Oh iya, tahu gue jalur situ tuh. Iya. Itu dulu masih banyak kebun-kebun. Nggak ada, ya sekarang kan gue juga pernah lewatin juga kan. Belakang-belakang ini. Itu udah rame, udah yang kayak biasa aja. Tapi bukannya tembusnya jauh itu Cibodas? Iya jauh, itu. Tembusnya Cibodas kan? Jauh emang. Iya. Emang jauh. Yang sawit-sawit ya? Ya betul. Tahu gua jalan situ, iya. Itu gua baru sampai pertengahan Puncak 2. Jadi teman-teman gue ini udah jalan duluan. Kan gua 11 motor nih. 4 udah jalan. Jadi gua ini ngekor 3 motor. Termasuk gua nih. Nah yang teman gue yang ceweknya ribet ini, dia paling belakang. Gue jalan. Itu gua ketemu jalur yang langsung kayak serem gitu, kayak motek, gimana sih jalur yang tikung. Iya jalur nikung gitu. Ya namanya dulu masih gelap, nggak ada penerangan, nggak ada apa, cuman kita lampu motor kita doang. Sampai sekarang dia masih gelap situ. Iya sih, cuman kan udah rame kan sekarang. Itu yang teman gue itu jatuh paling belakang. Gue nggak denger diklaksonin. Nah yang denger temen gue yang belakang gue ini nih. Gue tetap jalan dan gue neriakin gue doang. Ya Nian. Ini no ngapa no sini ngapa gitu. Bilang, ada apaan sih? Dia nyamperin, gue nyamperin juga dong. Gue nyamperin, ternyata temen gue jatuh. Nih yang tadi gue bilang yang ribet nih, yang pasangan ribet ini nih. Bilang, ngapa? Kagak jatuh, nggak tahu tadi gue ini apaan. Kalau kata dia, nggak tahu gue nginjek apaan. Kayak gitu, toto gue oleng. Gitu udah jatuh. Itu gue samperin, gue lihat ceweknya. Udah begini nih. Ke atas doang matanya. Udah begini, udah ke atas matanya. Wah. Gue mikir sama hati gue, agak beres nih kata gue nih. Nah, akhirnya ini saya dong teman gue tuh nelfon teman gue, lu pada di mana? Pada berhenti, dia pada berhenti di warung. Jadi dia nemu warung tuh di tengah-tengah yang kayak hutan gitulah, ibaratnya kayak kita lewat hutan gitulah. Ya ada warkop situ biasanya. Kayak itu, nah ada tuh
warung. Nah temen gue ternyata udah di situ, udah di warung nungguin. Karena nungguin gue kok gue lama, nggak ngejalur. Gue inisiatif ke temen gue yang gue ini, udah kita tukeran dulu. Karena temen gue ini kuncinya hilang. Kita tukeran dulu. Lu bawa ceweknya dia nih, anak-anak gue gituin, lu bawa ke anak-anak dulu gitu sana, udah bawa. Nah akhirnya gue bantu temen gue yang jatuh, gue nyari kunci. Dia udah nyampe, dia udah nyampe tuh. Gue telepon dia, sini udah ada nih, udah di sini gitu. Gue cari, ketemu dong kuncinya dia. Ketemu, gue jalan, gue sampai ke warung situ, kesurupan. Itu udah lagi diinin sama temen gue. Kalau bahasa ininya mah kasar, lagi dipencet. Ibarat gitu lagi dipencetin sama temen gue. Jadi temen gue tuh ada yang bisa. Oke. Ada yang bisa buat kayak ngobatin gitu, dia bisa lah. Lagi dipencetin. Itu lagi dipencetin. Gimana bahasa ininya ya kalau biar enaknya? Bukan dipencetin, diobatin lah. Netralisir lah. Iya lagi dinetralisir sama temen gue. Itu jerit. Kayak hihi, ngeluarin suara kunti. Hi, tapi mata sambil notot nih, sambil ketawa gitu. Sampai di mana tuh gua itu di Puncak 2 itu gua jam 2 jam 3-an. Itu gua kira ya udah mutusin lah sama teman-teman gua untuk ya udah kita di sini dulu aja sampai pagi. Takutnya kalau kita jalan lagi nih setelah dia dinetralisir, masuk lagi kita bingung lagi. Gitu loh, berhenti lagi. Udah mendingan sini kita sampai pagi sampai benar-benar terang gitu, ada cahaya. Ya udah akhirnya gua sekitar abis azan subuh gua jalan. Berarti lu ini dari jalannya aja emang udah sengaja emang buat touring ya? Kan misalnya mau jalan lewat ke puncak itu kan bisa lewat Bukit Pelangi. Iya, kan? betul. Ini lu nyari jalan yang emang jauh lagi. Itu, iya bener, emang niatnya gitu. Emang udah mau muter aja gitu. Kalau bahasa kasar nyari yang serem-serem memang. Iya. Gitu. Udahlah. Subuh nih berarti. Subuh gua jalan lagi tuh setengah aman. Jadi ya di jalan udah aman tuh, udah pagi ya kan. Udah aman. Sampailah gua di villa. Sampai di villanya nih, sekitar jam 8:30-9-an gue sampai di villanya. Udah nyampe Cilember nih, nyampe di villanya. Itu gue juga bingung juga tuh villa, nggak ada. Kalau kita kan biasanya ke villa ada check in jam berapa. Iya. Check out ini nggak ada. Lu datang sebebas lu masuk. Itu aja nih, gue udah ngerasa kayak yang wah mantep nih teman-teman gue. Itu karena gue mau ke villa itu, jadi villanya itu dia di atas, paling atas kayak di bukit gitu. Itu dia paling atas. Nah belakangnya villa itu udah kayak yang hutan-hutan gitu. Udah itu gue ngelewatin villa itu aja tuh udah janggal yang kayak disambutnya gini loh. Kayak kalau kata orang mistis mah gerbang mistisnya kali ini. Jadi jembatan nih jalan kali itu kanan kirinya inian pohon bambu begitu tuh. Ngerebah. Iya. Itu pohon bambunya ngerebah gitu. Oh kayak wah ini mantep nih kayaknya nih, ini mantep nih kayaknya nih gitu. Berarti nggak ada villa-villa lain di situ? Nggak ada. Rumah warga pun? Nggak ada. Adanya ada rumah di situ. Ini kayak penjaga villanya gitu. Cuman agak jauh ke bawah dulu, di bawah. Nggak di atas yang dekat-dekat villanya nggak ada. Jadi gue pun kalau di paling atas gue udah bisa ngeliat villa ini gitu. Kayak gitu, udahlah. Gue sampai pada atas tuh udah yang ngira, wah ini seru nih, udah seru nih. Sampai atas, nah bener, villanya itu sesuai sama yang difoto. Ini baru mantep gitu nih. Apa yang bikin bilang lu mantep nih villa nih, horor nih, apa nih waktu itu? Bangunan tua. Terus? Dari kayu. Kiri kanannya ini yang kayak depannya nih kayak jurang gitu. Belakangnya kebun-kebun. Oke, iya serem sih. Ada tapinya, kita rame. Susah nyari horor-horor, mau gimana? Gitu kan. Udah lah, jadi villanya itu gini loh, bentuknya langsung teras gede. Baru pintu masuk itu teras gede. Di depan sini kamar mandi sama kamar. Jadi nggak tingkat. Kamar mandi sama kamar di atasnya kamar mandi. Sebelah kanan sini ada kamar lagi satu sama dapur. Oke. Sama dapur. Nah jadi di dapur itu samping dapur ada pintu. Pintu itu buat keluar untuk ke kolam renang. Oh di belakang kolam renangnya? Kolam renangnya di belakang jadi ngatasin dia. Ngatasin villanya gitu. Nah itu kolam renang, samping kolam renang ada saung. Ada saung? Iya kayak saung gitu, kayak saung. Oh iya buat nyantai-nyantai ya? Iya saung gitu buat nyantai. Dah, gue sampai di villa yang kayak ya udah biasa aja. Villanya itu yang bikin uniknya lagi, itu sekeliling villa itu kaca semua. Dipakein tralis-tralis, besi-besi tralis gitu loh, kayak diukir bunga-bunga gitu-gitu. Iya, tahu gua. Iya pakai gituan. Dah di situ gue nggak ada apa-apa. Kayak yang siang, oke lah nggak ada apa, dari pagi nggak ada apa-apa. Nah gue berenang lah. Gue berenang tuh siang sama temen-temen gue.
ujungnya kolam renang, ruangan, Oke. itu kamar mandi bilas. Kamar mandi itu ada tulisan jangan dibuka sama nggak boleh dipakai. Oh, itu udah ada tulisannya dia. Kenapa, rusak atau apa? Enggak tahu kenapa. Itu dibuka sama temen gua. Abang Filan juga ngomong apa waktu itu? Enggak ngomong apa-apa. Enggak bilangin apa-apa, enggak. Oke. Dibuka dong sama temen gua. Ya kayak kamar mandi biasa gimana sih buat bilas. Jadi ada kain nutupin. Itu dibuka sama temen gua. Isinya inian semua. Sajen. Iya anjir. Seriusan? Iya, sajen. Isi sajen kayak gimana sih kita tahu sajen gitu, kayak ada kopi, ada buah-buahan, pisang kayak gitu-gitu. Nah, konyolnya lagi temen gua pada berenang. Laper dong, kalau orang berenang, ya gak? Berenang laper. Woi, pada mau makanan gak lu? Teriak. Mau lu sini, banyak buah nih, banyak buah. Lah, konyol-konyol kan temen-temen gua termasuk gua. Sajennya baru berarti itu? Enggak. Baru diganti apa udah lama? Kayaknya baru diganti. Mungkin ya baru seharian lah. Oke. Sehari, 2 hari, nggak tahu lah gua. Masih seger-seger. Oh iya. Masih seger-seger. Oh, pisang dipotekin, apa segala macem. Gua makanin kan pada. Nggak terjadi apa-apa itu. Belum terjadi apa, nggak terjadi apa. Ya udah biasa aja. Main lagi. Udahlah. Kelar. Bilas dong. Kelar. Udah kita udah ayo. Dah. Kelar, bilas. Nongkrong di inian. Di saung itu yang gue bilang saung, dia cuma gitaran biasa. Soalnya hujan gerimis gimana sih? Hujan gerimis gitu loh, karena makanya gue udahan. Udah kira udah biasa, pada ke dalam dong. Udah mulai kayak dingin, kabut, udah pada ke dalam. Setelah maghrib, abis malamnya itu gue mulai ya kalau bahasa anak sekarang party lah, party kecil-kecilan. Iya. Biasa gitu dong, kita pasti malamnya dong kita ngadain acara. Kalau kita pergi bareng-bareng, acaranya pasti malamnya. Ya itu bikin acara malam kayak barbekyuan, apa segala macem gitu. Intinya ya taulah pasti penonton juga party-party apa gitu kan. Anak muda lah ya. Anak muda. Itu lagi asik kayak biasa aja. Asik minum, biasa makan, apalah ngobrol, main gitar. Lagi ngumpul, itu tuh gue kisar jam berapa ya? Pas itu ya, jam 9-an apa ya, gue baru mulai yang kayak udah pada enak, intinya udah pada happy lah. Jam 10-an itu udah pada happy. Itu gue lagi ngumpul, ada temen gue nih yang jatuh. Yang bermasalah lah intinya dari awal gue mau berangkat. Yang pacarnya itu? Si pacarnya ini berarti? Iya. Dia tuh di kamar berdua. Ya emang gue juga teman-teman gue nggak ada yang mikir dia ngapa-ngapain, enggak. Emang dia bener di kamar ditawarin kayak makan gini. Nggak usah, ntar aja gue mau ini dulu gitu. Kayak apa? Gue mau rebahan dulu. Masih shock juga kali. Iya mungkin kayak kesian ceweknya gitu kan. Oh ya udah kita positifnya mikirnya gitu aja. Itu gue lagi nongkrong. Tiba-tiba dia jadi tuh di ruangan yang kamar sebelah kanan yang gue bilang baru masuk, ada di sebelah kanan kamar di bawah itu ada jendelanya. Itu dia buka hordeng, gini-giniin gue. Temen gue, yang cowoknya, gini-giniin gue. Gue bilang, jauh ngapa-ngapa gitu dong, ngapa-ngapa. Gini-gini lagi, gini-gini. Gue samperin dong. Iya. Gue samperin. Itu gue samperin. Ceweknya di kasur udah begini nih. Ya. Udah gitu-gitu. Wah. Gue langsung kayak, anjir, gue ngomong apa ya sama anak-anak ya. Gue mikir gitu. Kata gue, gimana kata gue bilang katanya, ini gimana? Oh dia diem-diem biar anak-anak gak panik. Enggak, iya. Gitu. Gue juga gak mau bikin panik teman-teman gue juga. Gimana ya udah gitu dong. Gue bilang anjir, dalam hati gue nih, kayak gini lagi kumat kata gue nih. Gue keluar lagi lah. Ngapa gitu. Kagak no, dia minta sisain gitu. Gue minta sisain. Beda gue ngomong lah ke temen gue. Ada saat ini gue gini, mesti ada temen gue yang CS gue banget gitu. Yang bisa itu? Bukan, CS gue banget yang bisa udah error. Oh yang bisa udah error? Iya, makanya gue gak bilang yang bisa. Yang bisa udah error. Gue bilang ke temen gue dong. Cor, cewek itu namanya Nur lagi. Kata temen gue, ya elah, pakai dia lagi. Gitu, pakai dia lagi. Gue ini sebentar namanya baru gue mau turun. Gue keluar nih, baru gue mau turun. Gue diteriakin temen gue. Yan. Kata gue, ngapa sih? Gue mau ke bawah, gituin. Lu kemana? Gue mau ke bawah, ngapa emang? Sini dulu. Ngapa? Sini dulu. Gue balik lagi dong. Apaan sih? Kata gue ribet banget. Ngapa?
No, lihat no. Surupan. Beda orang, Cok. Beda orang. Siapa? Pindah ke temen gue yang atu. Ke cewek juga. Oh, cewek juga? Iya. Itu berapa cewek, berapa cowok sih lo waktu itu? Itu gue ceweknya ada 7. Ceweknya 7? Iya, sehingga gue itu cewek ada 7. Oke. Sisanya cowok. Oke. Nah, gimana ini? Yaudah kata gue, iniin dulu, mas gue anak-anak, yaudah biarin aja dulu, jangan bikin panik. Tapi nih. si Nur masih kesurupan nggak? Udah yang kayak lemes, ya cuma lemes, gimana sih? Oh, pindah. Pindah. Jadi temen gue ini tahu yang cewek ini, dia nyamperin ternyata. Oh. Ternyata dia nyamperin, ternyata ini lagi, kenapa dia bisa pindah ke dia? Lagi head. Iya. Lagi head, dia pakai sosokan mau itu nyamperin. Mau manggil, mungkin dia mau manggil kayak, udah sini ayo keluar aja daripada di dalam, mungkin gitu ya pikiran cewek kan, kayak yang udah ayo di luar aja daripada di dalam suntuk kayak gini-gini gitu kan. Udah akhirnya yaudah di situ gue tetap yaudah kata gue ini dulu gue manggil mamangnya dah. Gue kata gitu gue berdua. Kayak gue sama temen gue manggil mamangnya dong. Gue manggil mamangnya ke bawah. Mang, tolong mang ada yang nggak enak gue gituin. Gue ngomongin nggak yang ini ada yang nggak enak. Kenapa? Udah emang nggak apa-apa ikut aja dulu. Gue gituin ikut aja dulu. Nah gue jalan sama gue balik lagi ke atas. Itu mang temen saya gue gituin. Oh ini ya. Kemasukan ya gitu. Iya mang, coba. Gua pikir itu mamangnya bisa buat netralisir. Baru megang itu gua berdua sama temen gua ngeliat itu mamang bulu kuduknya merinding semua, naik semua. Lah kata gua bilang ke temen gua, ya ini gimana kata gua. Mamangnya takut. Iya kata gua, ya salah manggil orang kita. Gua bilang salah manggil orang kita. Gimana ya? Gimana ya? Ya gua mau kagak tahu deh gimana. Mamangnya cuma bilang apaan? Udah dijagain aja, jangan ditinggal. Ya, gue udah yang kayak mau kesel. Aduh, dalam hati gue anjrit, nyesel gue manggil lu ngapain gue manggil tau gitu emang ya udah biarin aja. Ya karena di posisi itu gue juga kalau teman gue yang bisa nggak error, ya gue nggak perlu manggil elu. Dalam hati gitu gue nggak perlu manggil elu. Bilang oh yaudah bang kata gue yaudah nggak apa-apa. Ini biar dijaga-jagain ini sama kita orang, gitu kan karena gue rame kan. Kira udah dijagain lah, jagain. Itu gue tetap nongkrong nih itu sekitar jam 1-an, jam 2-an, pada masuk satu-satu. Yang kayak udah pada ada yang udah enak lah apa segala macam. Iya. Pada balik masuk ke kamar. Dan gue berinisiatif berlima sama temen gue tidur di teras. Yang kesurupan gimana? Didiemin itu. Masih kesurupan terus? Ntar sadar ntar kayak gitu. Oh, tapi ada yang jagain? Dijagain sama yang cewek-cewek itu. Jadi di dalam situ cewek-cewek semua. Di dalam satu kamar tuh diisi cewek-cewek semua. Oh berarti dengan kondisi setengah kesurupan setengah enggak tuh? Nah itu. Udah kita tidur di teras. Udah. Ngapain ya kita ya? Udah jam segini. Kagak ngapa-ngapain. Ya udah setan-setan aja. Itu konyol juga. Jadi kita setel podcast horor aja kita dengerin. Nyetel lah gua. Nggak ada apa-apa tuh biasa. Gua notice nih ya. Dari ini gua nih ya. Gua notice kok. Jadi kita kalau ini ya nih, TV, teras, belakang gue ini yang kamar yang gue bilang kamar mandinya di bawah, atasnya tuh ada kamarnya. Oh iya. Kamar mandi ada atasnya. Ini tuh di belakang gue tidur madep gini gue tidur. Belakang situ tuh, ini TV, gue tidur pada begitu tuh. TV-nya lu pindahin ke teras? Berarti? Enggak, emang di teras, TV-nya di teras. Oh TV-nya ada di teras? Ada di teras TV-nya, Udah gue tidur situ. Gue kok ngeliat kayak di TV kan, kalau kita ngeliat di TV ada kayak pantulan dari belakang kita kelihatan dong masih? Iya, ya kan? Benar. Kok kayak ada yang berdiri di atas, kata gue siapa ya? Gue mikirnya, gue nggak ngomong dulu dong. Temen gue kali, ini kita juga, nonton mau ikut dengerin. Cuma dia di atas nggak kebagian ini. Gue biasanya dong, kayak yang yaudah. Gue pikir itu gue doang yang lihat. Ternyata gue berlima ngelihat semuanya, tapi gue pada diem. Karena kita udah ini nih, udah yang kita udah lagi keadaan ibaratnya mencekam gitu, teman kita kesurupan, ada yang maksudnya intinya gitulah lagi kayak gitu. Nggak mungkin kita yang teriak, makin bikin takut dong teman-teman yang lain. Udah kita diem, itu gue sampai pagi diem sampai subuh. Udah nggak ada yang bisa tidur, nggak ada yang apa itu tahu belakang gue itu apa? Kuntilanak gue gini ber. Gue iseng dong. Ini gue kuntilanak berdiri gede banget, tinggi banget. Di mana? Itu ngeliatin gue ke bawah. Itu di atas yang kamar itu depan pintu.
depan pintu kamar tuh. Jadi tuh kamar tuh masih ada space buat jalannya gitu. Itu diri di situ. Gua ngeliat, gue cuma gini doang. Wah anjing, dalam hati gue. Dia diem aja berarti di situ. Diem, cuma ngeliatin gue ke bawah gitu tuh. Gimana sih kayak yang nunduk? Gue di bawahnya. Mikir anjir, gue bilang udah, jangan ngomong kata gue dah, biarin aja, gue bilang biarin aja. Sekitar udah mau subuh, temen gue mau ke ini kamar mandi yang itu yang belakang gue ini. Itu temen gue mau ke kamar mandi, dia langsung ngomong gini, Yan sini dah. Kata gue ngapa? Lihat no airnya, keluar apaan? Lumpur. Itu air kamar mandi keluar lumpur. Lu bayangin gue nyalain kerannya, keluarnya lumpur. Keluarnya lumpur. Wah kata gue anjir. Nah ini kita gimana pagi? Mau mandi, mau balik gitu kan. Akhirnya gue pagi, sekitar jam 6-an, gue ke bawah lagi ke mamang gitu. Gue bilang, Mang, kok air keluarnya lumpur ya? Kenapa? Gitu. Kok lumpur? Pikiran gue karena hujan dong, mungkin mesinnya kena kesedotnya air. Nah, mamanya ngomong, biasanya nggak pernah ada itu, nggak pernah ada airnya keruh gitu biarpun hujan gede. Gue bilang ini bener Mang, coba dah Mamang ikut dah lihat sendiri. Nah dibuka tuh mamanya, mau gue ajak ke villa, dibuka, bener keluar gitu. Dia nggak langsung kayak mamanya, kok gini ya, saya juga bingung nih. Kata gue, lalu gimana? Dalam hati gue, lu yang punya villa masa lu yang bingung? Terus gue harus gimana? Kata gue udah mikir, udahlah, ini kita nungguin kayak gini kagak bakal kelar. Ini aja udah ayo beli galon. Gue akhirnya gue beli galon 4. Gue mikir beli galon itu cuman buat cewek-cewek. Gue beli nih ke warung, ke bawah. Paling pertama gue datang ke warung, orang warungnya bukan nanyain mau beli apaan. Dia nanya, ada kejadian apaan mas malam? Anjing, digituin gue. Tahu dari mana Mang? Enggak, kayaknya semalam rame banget di atas gitu. Iya Mang, teman saya kemasukan, gue gituin. Terus gimana keadaannya udah ini? Ya sekarang sih udah enggak, gue gitu kan, sekarang udah enggak gitu. Ngomong dong dia, maaf mas, bukan saya mau nakutin. Soalnya sebelumnya Mas sama Mas 7 orang ganti-gantian masuk kerasukan. Itu ganti-gantian. Kalau kata orang warungnya, itu kan gue juga percaya nggak percaya. Tapi gue percaya karena temen gue kan gantian juga, tapi cuma 2 orang. Nah ini yang warungnya bilang itu 7 orang ganti-gantian masuk katanya. Itu nggak ada yang bisa ngeluarin. Udah didiemin bener-bener sampai pagi. Kata orang, gue bilang, wah bilang Mang yang bener Mang, jangan nakut-nakutin. Ya kita sih emang udah mau pulang gitu kan. Ya jadi kita emang pulang nih, mau check out. Iya saya nggak bohong, emang bener. Kalau kita emang bener. Udah gue naik lagi, udah gue beli air buat tuh cewek-cewek. Udah akhirnya temen gue tuh sekitar jam 7 pagi, cewek-cewek bangun. Masak lah, karena gue udah ngerencanain dari malam yang pas kejadian itu. Kita balik pagi, cabut pagi, nggak usah siang-siang keluar dari sini. Itu bebas lo keluarnya. Mau jam berapa aja sebenarnya ya. Kalau emang kita mau bebas, kita keluarnya sore. Iya. Ya kan? Itu karena udah kejadian itu, gue yang udah nggak mau. Udah kita selamatin aja. Maksudnya kita cari amannya udah. Cabut aja kita pagi, sekitar jam 10-an, jam 9 kita cabut. Yang penting cewek bangunin, jam 7, suruh pada masak, kita makan, kita cabut. Akhirnya gue remuk dong makan bareng-bareng. Saya makan bareng-bareng nih, udah mau pulang ya. Itu kondisinya gimana ya, kesurupan segala macam semalam? Sakit, masih yang lemes kayak. Tapi udah keluar ya? Udah. Oh udah. Makan lagu bareng-bareng. Lagi makan enak saat ngobrol tawa hihi. Temen gue satu nyeletuk. Gue kemarin ditongolin cewek. Gue kemarin ditongolin. Ada namanya Lia. Gue kemarin ditongolin. Tongolin apaan? Tuh depan gue lagi masak kemarin, kita baru datang. Jadi dia lagi masak nih. Kalau kata dia, gue lagi masak nih. Gue duduk gini. Itu tau ada kepala cewek nongol gitu tuh. Depan mukanya dia begitu. Begini nih. Nongol gitu. Itu kalau kata dia mukanya pucat, kayak orang kedinginan biru gitu. Oh, oke. Anjir, terus lu ngeliat apa lagi? Gitu. Lu ngeliat apa lagi? Enggak, udah gitu doang sih gua. Kata dia itu dong. Ya udah, jangan diomongin lagi. Gua udah pada gitu dong. Udah, jangan diomongin lagi. Udah. Kita udah mau cabut. Udah. Ngatuk lagi lah temen gua yang beda orang ini, si Gembul. Kan malam Gembul tuh nongkrong tetap sama gue di bawah dong. Jadi Gembul itu dia
tiduran di kayak ada sofa panjang gitu, madep ke arah dapur. Sofanya itu jadi kalau kita tiduran gini, itu sononya dapur. Ya. Jadi tuh semalam dia tiduran situ, manggil gua. Jadi pas dia manggil gua itu, dia juga ditongolin. Berdiri juga di depan tirai itu. Berdiri gitu tuh. Dia tiduran gini. Dia sono, dia berdiri, cewek itu berdiri di yang tirai depan dapur. Berdiri di depan. Kalau dia gitu, gue juga ngeliat itu. Makanya gue semalam gue suruh gue manggil lu kesini, gue ngajak ngobrol lu. Gue bukan karena itu, gue takut kalau kata dia. Gue ditongolin. Itu ceweknya yang nongol, itu katanya ada sosok yang nongol itu apa dia bilang bentukannya? Kayak cewek biasa. Itu biru, mukanya biru. Kayak yang udah orang kedinginan, kayak orang hipo. Gimana sih kalau kita orang hipo? Bajunya segala macam dia bilang nggak? Itu cuman kayak pakai kain. Gimana sih kayak baju-baju apa ya? Dibilang noni Belanda. Iya kayak baju dress gitu. Iya kayak dress gitu kata dia. Biasa gitu. Kayak dress biasa. Nongolnya nongol gitu aja apa emang jalan gitu dia? Nongol, berhenti diem. Tiba-tiba aja ada di situ berarti. Tiba-tiba deng gitu, tiba-tiba. Oke. Tiba-tiba gitu udah. Satu lagi, pakai nyeletuk lagi sama Yan. Gue juga mau ngomong, gue juga mau cerita kata dia. Gue semalam yang dia pada naik ke atas ke kamar. Itu temen gue, dia ngambil selimut, narik selimut warna putih kenceng banget, nggak ketarik sama dia. Ya kan kita kalau kita tarik pun bisa dong. Selimut kita tarik, paksa juga keambil kan, paling tuh bangun. Ini nggak, kata dia kenceng banget. Ya udah kata dia kagak bisa diambil, gue masukin aja udah, gue mepet sengaja. Dia masuk aja udah selimutan. Itu pas banget di jam gua tongolin di atas itu. Dia masuk udah kata dia, udah gua ini dong. Itu paginya dia teriak. Woi, selimut gua dingin ini kayak gitu-gitu. Selimut gua siapa yang ngambil sini gini-gini. Nah, kata gua berisik banget apa sih rebutan selimut, gua aja pada make hordeng. Kagak selimut gua warna putih. Buset, mana ada selimut warna putih? Kagak ada selimut warna putih. Nggak ada selimut warna putih. Apaan lu selimut warna putih siapa? Sumpah, gue juga mabuk, gue masih tahu ya. Nih kata dia gitu, ada selimut gue warna putih. Jadi tuh emang ada di kamar selimut, tapi bukan nggak ada selimut warna putih. Selimutnya tuh selimut yang kayak gambar-gambar, kayak corak-corak apa gitu. Iya, itu nggak ada selimut warna putih. Nggak ada villa yang nyediain selimut warna putih selain hotel. Iya. Ya kan? Di mana-mana kita nggak ada. Udah, aduh kata gue, lu kagak, lu halu. Yaudah kata gue udah, lu halu. Jadi dia nggak tahu tidur sama siapa? Kagak tahu. Besoknya dia nyariin selimut itu, paginya dia kebangun gara-gara selimutnya katanya dia ngambil. Selimut gue siapa yang ngambil? Uset, kagak ada yang ngambil, kagak ada selimut warna putih. Lu lihat tuh ada selimut warna putih emang. Baru dia, iya ya kagak ada. Ya udah kata gue nggak ada. Udah lu halu gitu dah nggak. Ya gue biar nggak ada yang jadi pada takut gitu. Baru gue situ udah pada cerita gitu. Ya gue sekalian aja dong gue bilang. Jadi nih Ber, yang gue habis pada bilasan, yang gue habis pada kan gerimis tuh, kan? Yang gue bilang gerimis tuh di saung pada nongkrong saung, selain nongkrong saung pada masuk. Itu gue mau ngambil jemur-jemuran gue, kan gue habis pada ini kayak anduk apa. Itu gue ngambil jemuran gue karena hujannya makin gede. Gue ngambil jemuran gue, itu gue ngeliat di saung ada orang duduk. Jadi tuh di saung itu kayak ada kayak guci gitu, bentuknya semar. Bentuknya bentuk semar. Iya. Itu ada duduk di situ madep ke sono. Besila. Udah gue nggak tahu itu apa. Anjir. Gue nggak tahu itu apa. Udah jadi singkat cerita, udahlah gue akhirnya balik. Itu gue pun juga pada yang kayak yang gak enak badan mungkin karena kurang tidur. Gue mikirnya gitu. Sampai rumah, itu teman-teman gue pada sakit semua. Sampai sakit. Teman gue telepon sama yang bukan punya villanya sih. Kalau dibilang, jadi yang mamangnya itu dia bukan mamang villanya. Dia itu ditipin sama mamang villanya yang teleponan sama temen gue. Oh. Okay. Yang inian sama temen gue, kontekan sama temen gue. Jadi yang gue temuin itu di villa, itu bukan mamangnya yang teleponan. Itu dia titipin doang. Jadi kalau kayak ada orang, ini ya tolong liatin gitu, kayak gitu. Temen gue teleponnya sama mamangnya. Mamangnya bilang gini, emang kemarin ada kejadian apa? Digituin. Oh iya mah teman saya pada ini ada yang ini gitu. Mohon maaf temennya ada yang ngacak-ngacak ini ya yang ruangan deket kolam renang. Oh iya ada yang pada ganti-ganti baju di situ gitu-gitu. Sepika gitu. Mohon maaf lagi nih sekali lagi bilangin temennya yang mainin
atau temen-temennya yang pada makan-makanin sajen yang di situ, suruh minta maaf. Loh? Nggak apa-apa, nggak usah kesini minta maafnya. Bilangin temen-temennya aja. Ini lewat telepon AA-nya. Samperin satu-satu ke temen-temennya suruh pada minta maaf. Minta maaf gimana anjir? Minta maaf, gue minta maaf. Saya minta maaf kalau udah buat salah kayak gini-gini gitu. Gua kayak gitu ngomong kayak gitu lo telepon sama AA-nya. Terus temen gue ke rumahnya temen gue yang satu lagi buat minta maaf doang. Minta maaf ke siapa? Ke yang AA yang nelfon itu, yang di sono di puncak yang villanya gue sewa itu. Maksudnya kayak yang punya? Iya, suruh minta maaf. Udah cuma lewat telepon. Nggak perlu nyamperin, katanya udah nggak perlu nyamperin. Cukup lewat telepon aja minta maafnya. Udah gue satu-satu minta maaf. Berapa hari? Sehari, 2 hari. Udah seger semua sembuh. Oh gitu. Nah ini berarti selesai udah nih aneh cerita lu Iya. sama teman-teman lu, sama teman rumah lu waktu ke villa tuh ya. Memang villa tuh oki-okian sih kita dapat ya kadang. Betul. Ya. Kadang villa yang bagus belum tentu. Iya. Mahal pun kadang serem Iya, juga. mahal pun Sebagus kadang. apapun. Bener-bener yang pasti kelihatan tempatnya sih, kalau tempatnya bersih insya Allah aman. Iya betul. Biasanya sih yang udah-udah gue seringan sama gue sering lah ke villa segala macam. Selama ini pengalaman gue kalau emang tempatnya bersih ya, bersih bener-bener dalam artian bersih ya. WC-nya pun bersih segala macam itu pasti aman. Betul. Biasanya. Tapi kalau tempatnya, mohon maaf nih agak kurang ya, kurang Iya. bersih, lembab, Udah pasti iya. ada aja kejadian. Itu karena itu lagi baik lagi ya karena teman-teman gue nantang. Nah ini berarti kejadian yang lu alamin sama temen-temen lu karena emang nantang aja ya kan. Awal-awal emang bener-bener nantang. Awalnya udah makan sajen. Iya, iseng berujung petaka. Datang nih, baru datang kan tadi. Baru datang udah makan. Ada sajen nih ya kan, makanin. Makanin saya itu juga bego Gak itu juga kata sih, setannya ya. Iya. Ih, makanan gue dimakan. Ih. Gue kerjain lu, gue kerjain lu ntar malam. Iya, makanan gue dimakanin kata setannya. Oke, kena tuh mungkin gara-gara itu ya. Itu gara-gara itu. Yan, thank you banget nih Aneh udah nyeritain ini sama Sama-sama, ya. sahabat lonceng, terutama teman-temannya Ardian ya. Kalau ada yang nonton video ini juga boleh lah komen-komen di kolom komentar. Kalau ada yang mau nambahin mungkin Ardian lupa nih, ada yang belum diceritain kan ceritain aja di kolom komentar. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita juga datang langsung ke studio Lonceng Misteri, terutama yang di Jabodetabek lah pastinya, yang deket-deket sini. Langsung aja klik link di deskripsi di bawah video ini ya. Di deskripsi itu ada link, tinggal diklik aja ya, pokoknya. Terus yang buat sering main Instagram juga, itu bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa diklik aja di bio-nya itu, ada linknya. Oke. Akhir kata gue Gilang izin pamit, Ardian juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.